Selamat hari Minggu anak-anak. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami mau belajar akan firman-Mu. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, kita lihat terlebih dahulu apa evaluasinya. Yang pertama, berapa orang tua-tua yang dipilih oleh Boas untuk menjadi saksi? Yang kedua, apakah tanda sah dari penjual pada pembeli pada waktu itu? Yang ketiga, siapakah anak Rut dan Boas? Dan yang keempat, anak ini kelak menjadi ayah dari titik-titik. Ya, dijawab ya setelah mendengar firman Tuhan. Mari anak-anak, kita akan membaca dan menghafal Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Gampang. Ada Didi. Yuk sekali lagi, Didi bisa nggak ikutan baca ya? Boleh, Oma? Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Didi bisa, Oma. Nah, coba bisa hafal nggak, Didi? Ayo, coba ya, Oma ya. Ya, tutup tuh matanya. Oke. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kepadanya. Lagi, Oma ya. Ya, nanti Ya. kita sama-sama ya. Wih, hebat ya anak-anak. Didi bisa, kalian juga pasti bisa ya. Jangan kalah nih sama Didi. Yuk, sekali lagi ya. 1, sambil dihafal. 2, 3. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, anak-anak hebat sekali ya. Oma, Ya. Tuhan menetapkan langkah orang itu apa artinya, Oma? Apakah Tuhan yang angkat taruh kaki kita gitu, Oma? Itu kan merepotkan Tuhan, Oma. Manusia di dunia kan banyak, Oma. Oh, bukan begitu maksudnya, gini deh, Didi dengerin Oma cerita firman Tuhan dulu ya. Nanti pasti kamu tahu apa maksudnya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, oke? Oke, Oma. Yes. Kita akan memuji nama Tuhan, burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak
pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Ya, nah anak-anak, masih ingatkah cerita minggu kemarin bahwa Ruth tidur di kaki Boas? Nah, tengah malam Boas terbangun dan kaget luar biasa. Kok ada perempuan yang tidur di situ? Hei, kamu siapa? Saya Tuan, saya Ruth, gitu ya. Nah, akhirnya Ruth mengutarakan bahwa Boas diharapkan menjadi penebus bagi dirinya. Dan Boas berjanji, hari ini juga aku akan ke kota untuk mengurus soal penebusan ini. Nah, selagi masih subuh, masih gelap, cepatlah pulang. Kalau dilihat orang nggak enak, ya kamu tidur di sebelah kaki saya. Udah sana, cepat pulang. Masih ingat? Ruth dibekali jelai oleh Boas. Nah, anak-anak, Ruth akhirnya pulang. Dan bagaimana dengan Boas? Boas pagi itu dia pergi ke kota Bethlehem. Dan duduklah dia di pintu gerbang bersama dengan para tua-tua atau para pemimpin-pemimpin negeri itu. Ya. Memang anak-anak di pintu gerbang itu ada tempat untuk memutuskan perkara seperti pengadilan begitu. Ya. Nah, maka duduklah Boas di situ dan dia memilih 10 orang dari tua-tua atau pemimpin-pemimpin kota itu untuk menjadi saksi karena dia akan melakukan suatu penebusan. Nah, sedang ngobrol-ngobrol, lewatlah saudara Boas yang berhak menjadi penebus itu. Lewat, aduh, kebetulan banget sih. Sini saudaraku, sini. Ada apa? Ya, sini duduk. Ayo sini duduk bersama. Gini loh. Sebetulnya saya sedang di sini nih sedang mau mengadakan hal penebusan. Habis itu sih baru mau ke rumah kamu. Kamu lewat. Terus kenapa? Siapa yang mau ditebus? Gini. Kena nggak Naomi tuh? Iyalah, Naomi yang balik lagi tuh. Iya, betul. Nah, Naomi pulang dari Moab. Dia berniat menjual tanahnya. Rupanya ya mungkin untuk perbaikan rumahnya, untuk biaya dia hidup. Dan sebetulnya kamu adalah saudara yang paling berhak untuk membeli tanahnya Naomi. Jadi memang anak-anak zaman Israel waktu itu mereka kalau jual tanahnya harus ke saudaranya dulu, gitu ya. Saudara yang paling tua dulu. Nah, lalu kalau saudara yang paling tua tidak mau, udah aku nggak mau beli. Nah, berarti turun lagi ke berikutnya adiknya begitu ya. Nah, anak-anak, lalu dia saudaranya Boas katakan, kalau gitu ya udah aku yang beli tanah itu. Iya, ini saksi-saksi ya. Iya, udah komplit nih ya. Oke, saya yang beli tanah itu. Tapi begini, Boas katakan, kamu beli tanah, tapi juga harus menikahi Ruth. Karena Ruth itu menantunya Naomi, suaminya Ruth itu anaknya Naomi itu udah meninggal. Nah, jadi kamu sebagai penebus, kalau beli tanahnya, ya sekalian menikahi Ruth. Kalau yang begini, waduh, nggak bisa dah. Saya nggak mau lah. Saya kan sudah berkeluarga. Udah, kamu aja lah, Boas. Kamu yang belum menikah, sudah kamu aja. Bener. Kalau begitu, ya bener lah. Udah deal. Nah, zaman itu kalau transaksi seperti ini, tanda dealnya apa? Maka saudaranya Boas tadi mengambil sebuah sendalnya, ya sendal kan sepasang ya, tapi dia ambil sebuah dan nih semua saksi-saksi lihat ya,
nih aku mau serahkan hak penebusan kepada Boas. Nih Boas, terima sendalku, gitu ya. Nah anak-anak, lalu Boas dengan senang katakan, lihat semua saksi-saksi yang di sini, hak penebusan sudah ada di tangan saya. Nah maka saksi-saksi katakan, ya perempuan itu boleh kamu ambil, ya, dan kami adalah saksi-saksi Tuhan. Biarlah kamu hidup makmur dan termasyur di Bethlehem ini. Nah, anak-anak, itulah tata cara mereka dalam melakukan penebusan. Jadi, hak penebusan yang berhak membeli ladangnya Naomi dan menikahi Rut siapa? Betul, Boas, ya. Dan memang inilah Boas tidak lama kemudian mengadakan pesta pernikahan, dia menikah dengan Rut. Nah, Nana, tidak lama kemudian Tuhan karuniakan anak kepada Rut dan Boas. Nah, tetangga-tetangganya semuanya pada datang, senang ikutan melihat baby yang baru lahir. Mereka katakan, puji Tuhan ya, Tuhan sudah menolong Naomi, memiliki menantu yang baik, yang mengasihi Naomi, dan sekarang melahirkan bayi laki-laki. Lalu tetangga-tetangga yang kasih nama baby itu, ya, dan dinamain Obed aja, gitu ya. Nah, anak-anak, jadi bayi dari Rut dan Boas namanya Obed. Nah, Obed mempunyai anak kelak tuh, Obed lalu kelak mempunyai anak namanya Isai. Masih ingatkah kata Isai? Asing tidak kata Isai? Tidak tentunya ya. Masih ingat? Isai punya anak, salah satunya adalah Daud. Nah, jadi Daud punya papa namanya Isai, punya kakek namanya Obed. Nah, dari Daud punya anak-anak, wah ya, lahir Tuhan Yesus. Yesus dikatakan keturunan Daud. Wow, luar biasa sekali bukan anak-anak ya? Tuhan telah menetapkan dan mengatur hidupnya Rut sehingga menjadi berkat. Wih, hebat ya, Oma. Ternyata kakeknya Daud itu adalah Rut dan Boas ya, Oma ya. Anaknya Ibu Rut dan Boas. Betul. Oh iya Oma. Tuhan menetapkan langkah-langkah Rut yang telah menjadi anak Tuhan. Dia rela loh tinggalkan dewa-dewanya. Dia taat sepenuhnya pada Allah Israel, Allah yang hidup. Dan Tuhan mengatur hidupnya sehingga dia menjadi berkat. Didi juga mau Tuhan menetapkan langkah-langkah Didi, Oma. Oh ya? Supaya Didi juga mau jadi berkat, Oma. Wah, mantap, Di. Mari anak-anak, kita juga mau hidup taat sepenuhnya kepada Tuhan yang mengatur hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, yang menetapkan, mengatur langkah-langkah kami. Ajar kami taat di dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ini evaluasinya. Sampai jumpa anak-anak.